Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, saat ini para dewa sejati dari sekolah dewa leluhur berkumpul di istana dewa leluhur. Sangat sulit dipercaya, bahkan kita dewa sejati tidak bisa tidak berlutut. Dewa sejati Paus dingin meraung. Pemimpin gerombolan Bima Sakti sebelumnya hanyalah seorang master alam semesta. Bahkan jika dia sekarang telah memulai terobosannya untuk menjadi dewa sejati, kita juga dewa sejati. Jadi mengapa bahkan ketika dia berjarak sekian tahun cahaya, kita masih berlutut padanya? Seolah-olah kita tidak memiliki kendali atas tubuh kita sendiri. Belum lagi kau dewa sejati, kata dewa leluhur yang sudah tua itu. Bahkan kita tiga dewa leluhur yang selalu disukai oleh keinginan alam semesta asli telah berlutut ketika cahaya kemasan menembus ruang dan waktu untuk menyinari kita. Dewa leluhur yang sudah tua itu menggelengkan kepalanya. Sangat konyol, sangat tidak bisa dipercaya. Banyak dewa sejati, termasuk master sejati 9 terpencil, merasa ini sangat sulit untuk dipahami. Bagaimanapun, mereka adalah dewa sejati dan mereka semua memiliki miniatur alam semesta sendiri. Bahkan keinginan alam semesta asli tidak mampu membuat mereka berlutut dan sujud padanya. Namun, beberapa saat yang lalu, terlepas dari seberapa jauh Luo Feng dari mereka, setiap dewa sejati dari alam semesta asli ini telah berlutut. Sungguh pemandangan yang dibesar-besarkan, namun tidak bisa dipercaya. Tidak perlu dipertanyakan lagi, pemimpin gerombolan Bima Sakti pasti sudah memulai terobosannya untuk menjadi dewa sejati, kata dewa leluhur wajah ganda. Ya, dia pasti mulai berubah menjadi dewa sejati. Benar-benar keributan dengan seluruh alam semesta asli tunduk padanya. Betapa mengesankannya kekuatannya. Itu pasti terobosan yang sangat unik. Tidak ada perbedaan pendapat di antara berbagai dewa sejati dari sekolah dewa leluhur ini. Semua orang telah mengambil alasan kejadian luar biasa ini karena Luo Feng mulai menjadi dewa sejati. Di tempat lain, kelompok dewa sejati dari aliansi binatang ruang angkasa semuanya juga berspekulasi. Bagaimana pemimpin gerombolan Bima Sakti menjadi dewa sejati? Keributan apa yang dia ciptakan membuat miliaran ras dari seluruh alam semesta asli bertekuk lutut begitu saja? Bahkan jika itu adalah jalur kekuatan dewa legendaris yang telah diambil, saya telah melihat sendiri ketika saya berada di dunia jin, warisan peradaban kuno. Saya tidak pernah melihat catatan terdokumentasi yang menggambarkan pemandangan seperti itu ketika seseorang menjadi dewa sejati melalui jalur kekuatan dewa. Terlepas dari jalur hukum atau jalur kekuatan dewa, situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di dalam wilayah manusia, dewa sejati Voitemas berkata di tengah-tengah desahan. Pantas saja pemimpin gerombolan Bima Sakti belum menjadi dewa sejati selama ini. Mengingat bakatnya yang luar biasa, dia akan menjadi dewa sejati di era miliaran. Namun, selama ini dia tidak melakukannya. Dia hanya mempertahankan statusnya sebagai master alam semesta dan menjadi master nomor 1 lautan semesta. Pemimpin gerombolan Bima Sakti memilih rute yang sangat sulit, rute yang bahkan seseorang seperti pemimpin gerombolan Bima Sakti dengan bakatnya yang luar biasa perlu dengan susah payah mengolah selama miliaran era. Hari ini, dia akhirnya tiba di jalan menuju terobosan, dan saat dia berhasil, kesuksesannya bergema di seluruh alam semesta asli, di mana miliaran ras berlutut sebelumnya, bahkan dewa sejati harus berlutut di hadapannya. Dewa sejati Voitemas memuji pencapaian Luo Feng. Jika pemimpin gerombolan Bima Sakti berhasil, semua ras dapat berharap untuk menghentikan krisis binatang sektor. Hahaha. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, kekuatannya pasti sangat luar biasa sekarang. Sungguh mengesankan.
Miliaran ras di alam semesta asli sedang berdiskusi. Hal yang sama berlaku untuk bentuk kehidupan biasa di planet yang tak terhitung jumlahnya. Mereka yang tidak tahu siapa Luo Feng, tapi sosok emas yang tinggi itu tercetak di dalam setiap jiwa yang hidup. Jadi itu tak terlupakan. Di sisi lain, para petinggi dari ras-ras itu pasti bisa mengenali bahwa ini adalah master nomor 1 lautan semesta, pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng. Pemimpin gerombolan Bima Sakti akhirnya mencapai terobosan. Miliaran ras dari samudera semesta memiliki harapan sekarang. Sekarang kita bisa berharap untuk melewati krisis binatang sektor. Semua ras yang lebih lemah dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Ada miniatur alam semesta tidak terlalu jauh dari alam semesta asli, yaitu adalah miniatur alam semesta milik tamu kuno yang duduk. Tamu kuno yang duduk menjatuhkan diri di puncak satu pegunungan di tengah-tengah pegunungan bergulir. Dia dalam pemandangan yang menyedihkan, tapi ada sedikit kelegaan di wajahnya. Hampir saja. Tamu kuno yang duduk menggelengkan kepalanya sambil merasa bersyukur. Aku juga hampir berlutut. Sebelumnya, tamu kuno yang duduk telah berada di istananya sendiri, mengukir di atas sebongkah batu ketika cahaya kemasan tiba-tiba menyelimuti sekelilingnya. Pada saat itu, ekspresi tamu kuno yang duduk telah berubah secara drastis. Dan dengan kekuatan yang besar, dia segera melarikan diri ke tempat saluran alam semesta berada. Dengan susah payah, dia telah menahan cahaya kemasan itu dan melakukan pelariannya melalui saluran alam semesta untuk kembali ke miniatur alam semesta. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Tamu kuno yang duduk mengerutkan kening saat keraguan memenuhi pikirannya. Dia diselimuti oleh cahaya kemasan dan itu telah membekas sosok emas yang luhur di jiwanya. Tanpa pertanyaan, dia bisa mengenali muridnya, Luo Feng. Ada apa dengan Luo Feng? Mengapa dia membuat badai seperti itu? Semua dewa sejati yang biasa tidak dapat melakukan perlawanan apapun dan segera berlutut. Bahkan bagiku, jika aku tinggal lebih lama, aku pikir tekadku akan tunduk pada cahaya kemasan itu juga. Tamu kuno yang duduk mengerutkan kening. Cahaya kemasan itu tidak mengandung keinginan alam semesta asli. Sebaliknya, itu berisi hukum tertinggi. Untungnya, hukum tertinggi hanya ada untuk memandu asal mula kehidupan jiwa yang hidup, kata tamu kuno yang duduk dalam hati. Bentuk kehidupan dari kelas bawah secara alami sangat menghormati bentuk kehidupan dari kelas yang lebih tinggi, dan mereka pasti akan mengagumi bentuk kehidupan kelas yang lebih tinggi. Hukum tertinggi hanya berfungsi untuk membimbing dan memperkuat, sehingga setiap bentuk kehidupan termasuk dewa sejati akan mematuhi naluri mereka dan membungkuk di depan cahaya kemasan. Untungnya itu hanya untuk bimbingan. Jika itu memaksa kita untuk berlutut, bahkan saya sendiri harus berlutut. Tamu kuno yang duduk menghela nafas. Muridku, mungkinkah dia akhirnya mencapai terobosannya? Tamu kuno yang duduk dipenuhi dengan keraguan. Tidak diragukan lagi, dia telah mengambil rute kekuatan dewa. Untuk waktu yang sangat lama, dia tidak menerobos. Saya kira dia menetapkan target tinggi untuk dirinya sendiri. Karena dia memiliki ambisi besar untuk mencapai tingkat ketiga dari rute kekuatan dewa. Namun, tidak peduli apa, tingkat ketiga dari rute kekuatan dewa seharusnya tidak menyebabkan keributan sejauh itu. Bahkan hukum tertinggi telah turun untuk memberikan selamat. Sementara itu, di dalam tata surya, di wilayah manusia, semua cahaya kemasan telah menyebar. Luo Feng kembali normal. Luo Feng linglung. Baru saja. Beberapa saat yang lalu, dia merasa seolah-olah dia telah melihat setiap makhluk di alam semesta asli. Dia telah melintasi lahan rahasia yang tak terhitung jumlahnya dan membuat setiap jiwa yang hidup berjatuhan dan berlutut untuk membungkuk di hadapannya. Tingkatkan hidupku. Luo Feng dapat dengan jelas merasakan hasil yang bermanfaat dari terobosannya ini. Mengebalkan tinjunya, dia bisa merasakan getaran dari kekuatan dewanya. Ini membuat Luo Feng senang. Pada levelnya, genggaman kendali atas kekuatannya sangat tepat. Sebelumnya, dia bahkan dapat memverifikasi bahwa level kekuatan dewanya telah mencapai hingga 89.999 kali. 100.000 kali. Keseluruhan sekarang 100.000 kali penuh.
Tidak lebih tidak kurang, tingkat gen kehidupanku sebenarnya telah naik hingga 100.000 kali. Luo Feng sangat terkejut. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Tubuh dewa dibagi menjadi 3 tingkat, 30.000 kali hingga 60.000 kali merupakan level pertama, 60.000 kali hingga 90.000 kali akan menjadi level kedua, 90.000 sampai 100.000 kali merupakan tingkat ketiga. Pewarisan denyut nadi Sungai Duandong mendokumentasikan bahwa tidak ada yang pernah mencapai level 100.000 kali. Bahkan bagi peradaban kuno, itu hanyalah legenda. Tidak pernah ada orang yang berhasil mencapainya. Tidak ada catatan sama sekali. Aku berhasil. Luo Feng tergagap, linglung. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Pertama, saya mencapai 89.999 kali. Kemudian saya melakukan studi menyeluruh tentang studi master alam semesta, dewa sejati, dan dewa ruang hampa sejati. Lalu di studi binatang sektor untuk menemukan kesamaan antara dua studi ini. Mungkinkah sepanjang peradaban kuno tidak ada master alam semesta yang mampu mencapai ini? Benar, sepertinya dalam catatan dunia jin, catatan tentang binatang sektor juga merupakan legenda, dan binatang sektor yang hadir dalam catatan semuanya tampaknya sangat kuat. Itu adalah binatang sektor dalam tahap pertumbuhan mereka. Saat ini, Luo Feng tidak mengerti mengapa dia bisa mencapai 100.000 kali. Ini karena dia kurang memiliki pengetahuan yang relevan. Saatnya untuk terobosanku. Luo Feng mengambil langkah ke depan. Ciu, segera dia berteleportasi kembali ke tanah suci Bima Sakti. Di tengah tanah suci Bima Sakti yang luas, tinggi di langit di atas lautan terpencil yang tak terbatas, Luo Feng yang berpakaian lengkap dalam jubah putih muncul entah dari mana. Lautan terpencil yang tak berujung, gabungkan kembali, kata Luo Feng sambil menatap samudra terpencil di bawahnya. Kabut tak berujung langsung naik mengelilingi lautan terpencil. Setelah itu, tingkat gen kehidupannya meroket dengan cepat dari 89.999 kali menjadi 100.000 kali. Namun kali ini, terobosan yang dia capai tidak lagi menampilkan hukum tertinggi yang muncul untuk memberi selamat kepadanya. Mengikuti terobosan ini, kekuatan dewanya meningkat dalam kualitas, sementara tubuhnya secara alami menyusut sedikit dari diameter sebelumnya 12 tahun cahaya menjadi diameter kurang dari 11 tahun cahaya. Lautan terpencil yang tak berujung menelan seperti orang gila. Di ruang hampa yang luas di atas, bayangan hukum samudra alam semesta asli mulai muncul sesuai dengan hukum alam semesta asli. Sejumlah besar air laut muncul dari udara tipis dan jatuh terus-menerus di atas lautan terpencil yang tak berujung. Kekuatan air dewa yang tak terbatas turun dari atas dan menyatu dengan lautan terpencil yang tak terbatas. Ini menyebabkan tubuh dewa lautan terpencil terus meningkat. Pada saat yang sama, tubuh lautan terpencil Luo Feng, tubuh Mosa, dan tubuh binatang bertanduk emas yang telah ditempatkan di sekitar lautan semesta bergegas kembali. Samudra terpencil yang tak terbatas sangat luas, dan di atasnya ada bayangan lautan hukum yang lebih luas. Sejumlah besar air laut kekuatan dewa terus turun seperti hujan badai. Ini samudra hukum, kekuatan dewa dalam jumlah tak terduga yang telah menimpa. Dalam kelompok istana di tanah suci Bima Sakti, para dewa sejati, master alam semesta, dan banyak kesatria alam semesta semuanya menonton dari jauh. Mereka semua dikejutkan oleh bayang-bayang lautan hukum di kejauhan. Terselubung oleh air samudra dewa yang tak berujung adalah sosok yang mengenakan jubah putih. Ia melahap dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Gumam Luo Feng takjub. Aku bisa merasakannya, seolah-olah setiap kekuatan dewa dalam diriku menjerit keras saat menelan dengan liar, kata Luo Feng dengan takjub. Dalam keadaan normal, menyerap kekuatan dewa di dalam lautan hukum relatif lebih sulit. Tapi sekarang, saat aku menelan, bayangan virtual dari lautan hukum turun secara langsung dan semuanya tampak berjalan dengan baik. Itu tidak bisa berkembang lebih jauh. Luo Feng berjubah putih berdiri di permukaan lautan terpencil yang tak terbatas. Jauh di langit, bayangan samudra hukum akhirnya menghilang. Setelah beberapa saat, itu tidak bisa berkembang lebih jauh. Luo Feng berjubah putih berdiri di permukaan lautan terpencil yang tak terbatas. Jauh di langit,
bayangan samudera hukum akhirnya menghilang. Aku telah mencapai diameter 12 tahun cahaya. Tidak mungkin aku bisa menelan kekuatan dewa lagi. Luo Feng tenggelam dalam pikirannya. Saya telah mencapai tingkat ketiga tubuh dewa, di mana ukuran tubuh dewa seharusnya dapat disesuaikan menurut preferensi seseorang. Tetapi tubuh dewa yang tidak terbatas ini, sayangnya tampaknya tidak benar-benar tidak terbatas pada akhirnya. Luo Feng melihat sekumpulan istana yang jauh. Memang ada banyak makhluk agung yang melihatnya dari jauh. Rupanya, bayangan hukum dari lautan hukum yang telah dipertahankan selama lebih dari 1 tahun dan jumlah air laut dewa yang luar biasa yang seperti badai besar telah membuat mereka sangat terkejut. Mari kita mulai. Setelah bergerak dalam pikirannya, Luo Feng melihat beberapa sosok muncul secara berurutan di sampingnya. Mereka adalah tubuh samudera terpencil, tubuh mosa, tubuh binatang bertanduk emas, dan sebagai tambahan, tubuh asli bumi, semua berdiri di hadapannya. Kompak, Luo Feng memandang ke samudera terpencil yang luas. Tak lama kemudian, Luo Feng membuat gerakan lain dalam pikirannya. Segera, samudera terpencil yang tak terbatas menabrak tubuh asli Luo Feng dalam gelombang besar. Tubuh asli penduduk bumi seperti lubang tanpa dasar. Itu menelan dan menampung semua air samudera dewa sampai ke isi hatinya. Dan dalam sekejap mata, lautan terpencil yang perkasa dan tak terbatas telah lenyap. Tidak ada jejak yang tersisa. Lebih tepatnya, sebuah danau kecil masih tetap ada. Dibandingkan dengan lautan terpencil sebelumnya, danau kecil ini bisa diabaikan. Luo Feng mengerutkan kening saat dia melihat ke kejauhan di danau kecil di tengah-tengah ruang hampa. Tubuh asliku tidak bisa menampung semua tubuh dewa dari lautan terpencil yang tak terbatas. Dia merenung. Aku tidak boleh terlalu rakus. Luo Feng berjubah putih melihat ke sampingnya. Berdengung, cahaya kemasan yang tidak jelas menyala. Segera tubuh asli bumi, tubuh binatang bertanduk emas, tubuh mosanya, danau kecil, dan tubuh lautan terpencil, semuanya pergi ke cahaya kemasan. Dari jauh, dewa sejati void emas, dewa sejati fire dove, dan berbagai lainnya, semuanya dipenuhi dengan antisipasi. Ke negara dewa, pemimpin gerombolan Bima Sakti telah berangkat ke negara dewanya. Setelah menelan begitu banyak kekuatan dewa, seharusnya sudah waktunya baginya untuk mulai memperluas negara dewa menjadi miniatur alam semesta. Di negara dewa yang luas, ada padang rumput lautan luas dan pegunungan. Luo Feng berdiri tinggi di udara saat dia melihat ke bawah ke negara dewa yang luas. Negara dewaku telah mencapai batasnya. Saya hanya belum mulai berkembang dan segera negara dewaku akan dapat berevolusi menjadi miniatur alam semesta. Kekuatan dewaku juga telah diserap hingga batasnya. Saya tidak lagi dapat menyerapnya lagi. Jadi, mari kita mulai. Luo Feng berdiri tinggi di langit, di mana dia tidak bisa menahan perasaan gembira. Dengan sebuah pikiran, negara dewa Luo Feng yang luas mulai berkembang dengan suara gemuruh yang keras. Dari tempat asalnya, tembok batas negara dewanya mulai meluas keluar. Ekspansi ini mendadak menimbulkan reaksi yang keras. Seluruh negara dewa bergetar, dan seketika sebuah lorong kosong muncul. Itu tetap terhubung dengan negara dewanya. Dia tidak tahu dari mana asalnya, tetapi dari ujung yang bersarang di dalam negara dewanya, aliran udara yang tak berujung dan kacau mulai melonjak keluar seperti orang gila. Pada saat aliran udara yang padat dan kacau ini menerobos masuk, ia merobek langit dan bumi. Itu merobek samudera, semuanya hancur dan kembali ke keadaan kacau. Dengan jumlah energi yang luar biasa yang dipasok oleh aliran udara yang kacau, negara dewanya mulai berkembang seperti orang gila. Setelah perluasan negara dewanya, lorong kosong lainnya muncul. Ini memungkinkan aliran udara yang lebih kacau untuk masuk. Itu seperti pemandangan di mana dunia menghadapi kehancuran total. Luo Feng berdiri di tengah negara dewanya dan melihat sekeliling. Banyak lubang kosong yang muncul secara berturut-turut, sehingga memungkinkan peningkatan aliran udara yang kacau. Ini menyebabkan seluruh negara dewa menjadi pusaran air yang kacau balau. Pada titik ini, negara dewanya masih berkembang. Saat itu berkembang, itu terus bergerak. Negara dewa Luo Feng awalnya berada di dalam interlayer ruang, dan di belakangnya ada dinding membran alam semesta asli. Saat ini, negara dewanya secara konsisten
membuat kemajuan dalam kemajuannya. Namun, mengembang dari negara dewa menjadi miniatur alam semesta memang membutuhkan waktu tertentu. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Sebentar lagi akan menjadi 100 juta tahun cahaya. Diameter 100 juta tahun cahaya adalah volume umum untuk semua miniatur alam semesta para dewa sejati. Wolfeng berdiri di tengah aliran udara yang tak berujung dan kacau, dipenuhi dengan antisipasi untuk negara dewanya sendiri. Bang! Seluruh negara dewa bergetar tiba-tiba. Dinding yang mengelilingi negara dewanya perlahan berubah menjadi dinding membran alam semesta dan akhirnya menjadi tubuh dewa yang sangat besar dengan diameter 100 juta tahun cahaya. Kemudian, miniatur alam semesta dengan diameter 100 juta tahun cahaya ini secara tak terduga terus mengembang. Masih berkembang. Wolfeng yang sudah sangat gembira sekarang terkejut. Semua miniatur alam semesta dewa sejati biasanya berukuran sama. Mengapa miniatur alam semestaku masih mengembang? Mungkinkah itu terkait dengan tubuh dewaku? Wolfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Pada saat itu, miniatur alam semestanya telah melampaui ukuran diameter umum 100.000 tahun cahaya yang merupakan salah satu ciri khusus. Diameternya terus meningkat dari 200 juta tahun cahaya menjadi 300 juta tahun cahaya. Saat Wolfeng memperluas miniatur alam semesta, setiap ras dari alam semesta asli sampai ke samudera semesta telah menunggu dengan penuh harap. Namun, tidak peduli seberapa lama mereka menunggu, tidak ada tanda-tanda miniatur alam semesta baru muncul. Apa yang sedang terjadi? Pemimpin kota Primal Chaos bertanya-tanya, merasa sedikit cemas. Wolfeng sebelumnya memberitahuku bahwa negara dewanya mulai berubah menjadi miniatur alam semesta. Evolusi menjadi miniatur alam semesta seharusnya tidak memakan waktu yang terlalu lama kan? Sudah setengah tahun, mengapa masih belum ada kabar? Di seberang pemimpin kota Primal Chaos ada pria berjubah putih lainnya, yaitu Guru Origin. Aku juga tidak tahu. Guru Origin menggelengkan kepalanya. Alam semesta virtual hanya bisa secara samar-samar mendeteksi wilayah lain. Aku yakin itu, negara Dewa Wolfeng tepat di wilayah itu. Tapi sekarang, itu berkembang dan asalnya mulai terbentuk. Aku tidak bisa mengganggu lebih jauh. Tidak perlu disebutkan bahwa ketika negara dewanya berkembang, tidak ada yang bisa mempengaruhinya, tidak ada yang bisa menghubungi dia. Selama terobosan, seseorang berada di bawah perlindungan mutlak. Tidak ada yang bisa mengganggu periode terobosan orang lain. Berbagai ras di samudera semesta, semuanya merasa cemas. Dalam miniatur alam semestanya sendiri, Wolfeng bisa merasakan peluasan terus-menerus dari miniatur alam semesta sampai suatu hari yang cerah ketika miniatur alam semesta akhirnya berhenti mengembang dengan gemuruh dan semuanya terbentuk. Pada saat yang sama, kekuatan besar yang tak terhentikan digerakkan di atas miniatur alam semesta. Miniatur alam semesta pada awalnya sudah terletak di dekat dinding membran alam semesta asli. Di bawah pengaruh kekuatan yang tak terhentikan dan perkasa ini, itu muncul dengan mudah. Seolah-olah itu tidak lebih dari sebuah bola kaca. Tiba-tiba seluruh miniatur alam semesta terhempas keluar dari alam semesta asli dan seperti ikan yang memasuki samudera atau seperti burung yang melayang ke langit. Miniatur alam semesta ini akhirnya berhasil mencapai samudera semesta yang luas. Miniatur alam semesta ini memiliki diameter 1 miliar tahun cahaya, tidak lebih tidak kurang. Ketika diledakkan dari alam semesta asli, sebuah lubang menganga dengan diameter lebih besar dari 1 miliar tahun cahaya tertinggal di dinding membran alam semesta asli. Miniatur alam semesta berputar dengan cara yang menggulung dan memadatkan sekitarnya, menyebabkan aliran udara yang kacau meningkat. Ada getaran yang kuat dan getaran itu dipancarkan. Sejak Wolfeng telah menyebabkan miliaran ras di alam semesta asli tunduk di hadapannya, dia telah menjadi subjek perhatian bagi setiap ras di lautan semesta. Ketika dia telah membawa banyak tubuh lainnya kembali ke negara dewanya, makhluk agung dari berbagai ras di samudera semesta juga telah lama ditempatkan di area di luar dinding membran alam semesta yang sesuai dengan wilayah manusia. Sebanyak beberapa ratus master alam semesta tersebar di mana-mana, berbaring menunggu. Seekor binatang berwarna hijau yang menyerupai kadal tergantung di tengah-tengah ruang hampa. Dengan mata hijau berkedip berkata, "Ada retakan, ada riak." Segera ia menemukan bahwa tidak jauh dari sana
ada serangan riak yang kuat sedang dikirim. Tanpa basa-basi, ia berteleportasi dan bergegas ke tempat targetnya berada. Apa? Setelah mencapai tujuannya dengan berteleportasi, ia melihat sekilas miniatur alam semesta raksasa yang masih berguling dan bergemuruh meski jaraknya jauh. Di wilayah yang sangat luas ini, dia tidak sendirian. Beberapa lusin master alam semesta telah bergegas untuk mendeteksi riak. Ini adalah miniatur alam semesta. Wow, besar sekali. Itu sangat dekat dengan dinding membran alam semesta asli. Mungkin baru saja meledak. Lihat, itu masih berguling-guling. Pasti baru saja dibuang. Miniatur alam semesta yang begitu besar. Itu sangat besar, ditambah lagi gelombang aliran udara yang kacau membuat sulit untuk melihat dengan jelas. Menggunakan mata telanjang mereka saja, para master alam semesta tidak akan bisa memberikan penilaian yang akurat. Seketika, master alam semesta berteleportasi lebih dekat ke miniatur alam semesta ini. Mengelilinginya, mereka mencoba untuk membuat penilaian yang lebih akurat tentang ukuran sebenarnya. Miniatur alam semesta yang baru muncul ini memiliki diameter 1 miliar tahun cahaya. Wow, 1 miliar tahun cahaya. Miniatur alam semesta dewa sejati lainnya semuanya hanya sebesar 100 juta tahun cahaya. Alam semesta tanah suci bulan ungu memiliki diameter 210 juta tahun cahaya, dan alam semesta tanah suci kaisar timur memiliki diameter 320 juta tahun cahaya, tetapi keduanya merupakan leluhur tanah suci yang telah melampaui reinkarnasi. Untuk miniatur alam semesta, pemimpin gerombolan Bima Sakti ini menjadi begitu besar. Ini sangat tidak terduga. Mereka semua kaget, tapi meski kaget, mereka tetap bisa menerimanya. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.